nama saya Siti Romsia dengan NPM 172003736 Prodi Pendidikan Ekonomi 2017A dengan mata kuliah Mikroteaching dosen pengampu Ibu Widya Jayatri SPD MPD. Materi yang akan kami sampaikan yaitu ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Bisa kalian duduknya bisa rapi lagi, yang di belakang bisa ke depan. Ibu akan aksen ya. Yang pertama yaitu azim. Terus satu jana seperti Muslim Makiro, Nurlailatul Rizki Anissa, terakhir Siti Maryam. Kalian masih ingat tentang materi kemarin? Saya Bu, ingat. Ya, apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial? Gejala yang melekat di setiap masyarakat. Bagus. Nah, di sini Ibu tambahkan ya. Penyebab dari perubahan sosial yaitu ada dua. Yang pertama yaitu perubahan dari dalam. Perubahan dari dalam tersebut yaitu merupakan faktor-faktor bertumbuhnya atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan kebudayaan baru. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan baru. Yang keempat, proses pembaruan. Yang kelima yaitu konflik masyarakat. Yang selanjutnya itu pemberontakan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu faktor dari luar, maksud saya. Yang pertama yaitu bencana alam. Yang kedua, pengaruh kebudayaan lain. Nah, selanjutnya Ibu lanjutkan materinya 3 atau bab 3 ya, yaitu tentang ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kalian bisa mempelajari bab 3 ini. Ibu berharap kalian bisa menganalisis dan menjelaskan tentang ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat ini. Terapkan satu permainan kampung kata. Jadi satu anak harus menyebutkan satu kata. Ibu mulai ya. Contohnya, Ibu Dani pergi ke pasar membeli sayur. Baik, kita mulai permainannya. Mariam pergi ke Pasar untuk membeli roti. Selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan gambaran tentang materi yang kita ampu sekarang ini. Nah, kalian pernah kan pastinya mendengar atau melihat apa sih tentang perdagangan internasional? Lalu untuk apa perdagangan internasional tersebut dan faktor-faktornya bagaimana? Nah, di sini Ibu mempunyai gambaran tentang perdagangan internasional. Coba dicermati ya, dilihat. Dari gambar tersebut, yang manakah gambar perdagangan internasional? Ayo, yang mana? Ya, betul sekali. Nah, dari situ, apakah ada pertanyaan? ada Bu, saya Bu. Ya, silakan, Mbak Nuraila. Apa saja faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional? Ya, baik. Siapa yang mau menjawab? Nanti yang bisa menjawab, Ibu kasih hadiah pensil. Ya, apakah ada yang mau jawab? Saya. Ya, Mbak Maria, silakan. Faktor
faktornya adalah perbedaan faktor produksi. Ya, Yang betul. kedua adanya motif keuntungan. Ya. Yang ketiga ekonomi yang berbeda. Ya. Terus perbedaan sumber daya alam. Ya, sangat betul sekali. Karena Mbak Mariam sudah menjawab dengan benar, maka Ibu kasih hadiah pensil. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, Ibu kira sudah cukup. Sekarang kalian buka buku paket halaman 141 bab 3 tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Cukup ya, sekarang Ibu ingin menjelaskan bab 3 tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang meliputi yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, yang ketiga manfaat perdagangan internasional dan akibat dari perdagangan internasional, dan yang terakhir hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah dengan suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga perbedaan selera. Yang keempat perbedaan iklim. Yang kelima keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keenam kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Yang ketiga yaitu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu menjalin persahabatan antar bangsa. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang kelima, yaitu transfer teknologi modern. Yang keempat, yaitu akibat dari perdagangan internasional. Yang pertama, tempat menukar barang dan jasa. Yang kedua, pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, perluasan dan pertukaran dan percepatan pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat di dalamnya. Yang keempat yaitu mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran atau balance of payment. Yang kelima yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, faktor penghambat perdagangan internasional ini terbagi menjadi dua segi, yaitu dari luar dan juga dari dalam. Nah, di sini yang pertama dari dalam yaitu keamanan sebuah negara. Keamanan sebuah negara merupakan faktor paling penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Sebab keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Jika negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi. Faktor keamanan mendapat perhatian khusus karena dapat berpengaruh pada keselamatan produk dan diri sendiri. Oleh karena itu, pedagang hanya memilih negara yang kondusif dari segi ekonomi, politik, dan tidak ada konflik. Yang kedua yaitu kebijakan perdagangan internasional, yaitu seperti pembatasan jumlah impor, biaya ekspor impor yang terlalu besar, dan proses birokrasi memakan banyak waktu. Kebijakan seperti itulah yang membuat pelaku usaha berpikir panjang untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Yang ketiga yaitu rendahnya sumber daya alam. Salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sumber daya alam setiap negara berbeda-beda. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan, negara harus mengimpor dari negara lain. Yang keempat, pembatasan impor dan penetapan tarif. Pada umumnya, negara akan lebih menekan ekspor lebih besar daripada impor, sebab menjadi kemampuan produk dari sebuah perdagangan internasional. Jadi, masyarakat akan lebih memilih produk lokal dibanding dengan produk impor yang harganya tentu lebih besar. Yang kelima yaitu peraturan politik anti-dumping. Penerapan aturan politik anti-dumping dengan tujuan melindungi produk dan pengusaha lokal
dari produk impor, terutama bila produk memiliki harga lebih murah daripada produk lokal. Jadi, negara lokal memberi harga tinggi untuk biaya produk impor, seperti Indonesia terhadap produk Cina dari global market atau pasar bebas. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dari dalam. Yang pertama yaitu mata uang berbeda antar negara. Nilai tukar uang harus dikonservasikan kepada mata uang negara yang berkaitan. Yang kedua, kurs mata uang tidak stabil. Yang ketiga, proses pembayaran sulit dengan resiko besar. Yang keempat, organisasi regional seperti ASEAN. Yang kelima, perperangan. Ibu minta kalian membentuk 3 kelompok ya, terdiri dari 4 orang. Pilihnya bebas, Bu. Ya, bebas. Nah, tugas kalian untuk kelompok pertama dari kelompok Mbak Husnul memberikan akibat dari perdagangan internasional. Ya, kelompok selanjutnya yaitu memberikan faktor-faktor dari perdagangan internasional. Waktunya hanya 15 menit saja cukup ya. Baik Bu. Nah, silakan kerjakan. Kelompok dari Mbak Husnul bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Ibu Dudu. Baik, kalau menurut saya sendiri akibat dari perdagangan internasional yang pertama menukar barang-barang dan jasa. Yang kedua, pergerakan sumber daya melalui batas negara baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang ketiga, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Untuk yang terakhir, menurut saya dapat mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor serta pembayaran internasional atau village of payment. Terima kasih Bu Guru. Ya, bisa kembali ke tempat. Baik, untuk kelompok selanjutnya. Siapa Bu? Ya, perwakilan Mariam. Faktor-faktor mendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan faktor produksi. Yang kedua, adanya motif keuntungan. Yang ketiga, ekonomi yang berbeda. Yang keempat, perbedaan sumber daya alam. Yang kelima, adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Yang keenam, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Ya, silakan Bu. Bagaimana Bu ini? Iya, betul. Kesimpulan dari bab 3 ini yaitu perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa perorangan atau individu dengan individu, individu dengan pemerintah, pemerintah dengan pemerintah lain. Kesimpulan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan selera. Yang keempat, perbedaan iklim. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keenam, kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Waktunya sudah habis, maka minggu depan Ibu beri tugas ya. Ya Bu, yaitu tugasnya membuat makalah tentang ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan jangan lupa ada penugasan lagi dengan media kuisis, nanti kodenya dan linknya saya share di WA. Baik Bu. Iya Bu. Dan jangan lupa untuk minggu depannya lagi kita UTS. UTS Bu. Iya, bukan UAS. Tidak. Baik. Jangan lupa belajar, tetap semangat.